Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Kita lanjut materi kita matematika tentang luas lingkaran. Pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang keliling lingkaran. Apa sih bedanya keliling lingkaran dengan luas lingkaran? Perhatikan baik-baik. Yang namanya keliling lingkaran, misalkan kita berada pada posisi A, posisi titik A, keliling, maka kita hanya melewati tepinya saja, ya. Berarti kita mulai dari titik A, terus kita ke tepi lingkaran sampai menuju titik A lagi. Itu namanya keliling lingkaran. Beda halnya dengan luas lingkaran. Yang namanya luas lingkaran berarti semua wilayah atau area yang terdapat di dalam lingkaran ini disebut dengan luas lingkaran penuh. Ya, jadi semuanya ini disebut area luas lingkaran. Dibatasi oleh keliling lingkaran. Dalamnya ini disebut dengan luas lingkaran. Kemarin kita sudah belajar tentang keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah 2πr atau πd, atau 2πr atau πd. Nah, untuk sekarang kita akan menentukan luas lingkaran atau daerah area lingkaran dengan menggunakan rumus. Apakah rumus luas lingkaran itu? Luas lingkaran biasanya menggunakan rumus pi kali R kali R. Perhatikan ya, pi kali R kali R. Di dalam buku cetak anak-anak, buku paket, dituliskan pi kali R pangkat 2. Tapi Bu Rani tidak pernah mau meminta anak-anak menghafal rumus yang pakai pangkat 2. Meskipun artinya sama. R kali R itu sama dengan R pangkat 2. Tapi Bu Rani selalu menuliskan pi kali R kali R. Kenapa? Nanti kita lihat, oke? Supaya nanti memudahkan ketika ini kita menggunakan pi-nya 22/7. Maka nanti bisa dicoret dengan S. Contoh langsung, ya. Contoh, tentukan luas lingkaran tersebut. Lingkaran ini, misalkan di sini diketahui garis yang dari titik pusat menuju tepi lingkaran, panjang garisnya 7 cm. Berapa? 7 cm. Atau supaya lebih mudah kita pakai angka yang besar saja biar lebih mudah. Misalkan di sini 35 cm. Ingat ya anak-anak, garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran, ini adalah titik pusat lingkaran, titik O, ke tepi lingkaran manapun itu disebut jari-jari. Ingat, jari-jari. Lambang jari-jari apa? Maka kita tulis di sini, diketahui. Apa yang diketahui? Panjang jari-jari. Ingat, yang ini namanya jari-jari, ya. Panjang jari-jarinya berapa? 35 cm. Kalau panjang jari-jari 35 itu hasil perkalian 7 atau bukan? Ya, 7 kali 5 sama dengan 35. Maka pakai pi-nya secara otomatis adalah 22/7. Ya. Kenapa 22/7? Karena nanti 35 bisa dibagi 7. Maka pakainya 22/7. Apa yang ditanya dari soal tersebut? Yang ditanya adalah luas lingkaran. Sama dengan titik-titik centimeter persegi. Kenapa centimeter persegi? Karena panjang R kali panjang R.
Panjang R cm dikali cm jadi cm pangkat 2. Cm pangkat 2 dibaca cm persegi. Setelah ditanya kita harus menjawab. Jawab. Yang ditanya luas lingkaran. Boleh ini kasih singkatan aja ya. Luas lingkaran berarti L-nya luas, ini adalah lingkaran ya. Luas lingkaran rumusnya adalah, kita harus tetap tulis rumusnya. Pi kali R kali R sama dengan 22 per 7 kali 35 cm kali 35 cm. Ya. Ingat ya, R kali R, pi R. Ingat ya, luas lingkaran rumusnya disingkat menjadi pi R, pi kali R kali R. Adakah yang bisa dibagi 7? Oh ada, ini 35 bagi 7. 7 bagi 7, 1, 35 bagi 7, 5. Maka sama dengan 22 per 1, 22. Nggak usah dianggap lagi ya. Kali, ini tinggal 5. 5 cm kali 35 cm. Oke, kita di sini ya. 22 kali 5, berapa 22 kali 5? Kita cari di tempat lain, 22 kali 5. Ingat ya perkalian, 5 kali 2, 10, simpan. Nolnya di sini, 1 di atas. 5 kali 2, 10, tambah simpenan 1, jadi 11. Maka jawabannya di sini 110 cm kali 35 cm sama dengan, kita cari lagi di sini. 110 itu punya 0, kita nggak usah bawa-bawa nolnya, kita simpen aja duluan nolnya. Berarti tinggal 11 kali 35. Kita cari. 1 kali 5, 5. 1 kali 5, 5. 3 kali 1, 3. 3 kali 1, 3. 5, 8, 3. Berarti sama dengan 3, 8, 5. Letakkan 0 bagaimana sih? Letakkan titik bagaimana sih? Titik itu kan menandakan bilangan ribuan. Ini kita bacanya berapa? Ada 3850. Oh, bacanya 3000. Maka setelah angka 1000 kita berikan titik. 3850 cm pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Cm kali cm berarti cm pangkat 2. Nah, itu salah satu contoh ya. Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan ada gambar lingkaran. Nah, di sini tapi ada garis yang menghubungkan tepi lingkaran ke tepi lingkaran di hadapannya melalui titik pusat. Apa ya kemarin itu disebutnya? Misalkan panjang dari A ke B atau AOB, panjangnya adalah misal 20 cm. Lalu perintahnya adalah tentukan luas lingkaran tersebut. Nah, ingat kita tuliskan apa yang diketahui dari gambar ini ya. Gambar ini dari titik A, O, B disebut apa? Kita tulis diketahui. Apa? Dari A ke O ke B? Ya, disebut dengan diameter. Diameter lambangnya D ya. Ingat, kalau cuma dari titik pusat ke tepi namanya jari-jari, lambangnya R.
Tapi kalau dari tepi melalui titik pusat ke tepi lagi disebut dengan diameter, lambangnya adalah D. Berapa panjang diameter dari lingkaran tersebut? 20 cm. Secara otomatis dari diameter ini bisa kita ketahui nilai pi. Berapa nilai pi-nya? Karena 20 tidak habis dibagi 7, maka nilai pi-nya pakai 3,14. Ingat ya, 3,14. Apa yang ditanya dari soal tersebut? Pasti anak-anak sudah paham. Karena kita belajar luas lingkaran, yang ditanya adalah luas lingkaran sama dengan berapa sentimeter persegi. Anak-anak kalau ditanya harus jawab. Kalau ditanya berapa luas lingkaran, jawabnya luas lingkaran adalah, ya. Jangan tahu-tahu kamu tuliskan angka-angkanya. Bu Rani nggak suka seperti itu. Kenapa? Nanti kamu tidak paham apa rumus luas lingkaran. Ingat ya, rumus luas lingkaran adalah pi kali R kali R. Ya. Oh, bukan yang diketahui diameter. R-nya berapa? Maka di sini kita tuliskan panjang diameter 20 cm. Maka panjang R adalah diameter dibagi 2 sama dengan 20 cm dibagi 2 sama dengan 10 cm. Ingat ya, karena panjang diameter itu 2 kali dari jari-jari atau panjang jari-jari 2 kali diameter. Maka panjang jari-jarinya adalah 10 cm. Berarti 3,14 kali 10 cm kali 10 cm, ya, sama dengan 3,14 kali 10 kali 10, hasilnya adalah 100 cm persegi. Ya, saya tulisannya cakepan dikit. Nah, ini 10 kali 10 sama dengan 100. Berarti kita tinggal cari 3,14 kali 100. Bagaimana sih Bu caranya? Kita perhatikan 100. 0 dikali berapapun hasilnya adalah 0. 0 kali 4 0. 0 kali 1 0. 0 kali 3 0. 0 kali 4 lagi 0. Ada 3 angka 0. 1 kali 4 4. Ingat letaknya ya. Karena dia angka ketiga dari kanan, maka letaknya 3 dari kanan. Dia angka kedua, berarti kedua di sini ya. 1 kali 1 1 1 kali 3 3. Hasilnya adalah 0 0 4 1 3. Ulangi ya biar kamu kelihatan semua. 0 0 kali 4 0. 0 kali 1 0. 0 kali 3 0. 0 kali 4 0. 0 kali 1 0. 0 kali 3 0. 1 kali 4 4. Letaknya di sini. 1 kali 1 1. 1 kali 3 3. Ditambah. Ini 0 0 4 1 3. Lihat peletakan komanya bagaimana sih? Kita tulis dulu di sini. 3 1 4 0 0. Dia punya berapa angka setelah koma? Punya 2 angka setelah koma. Ini kan koma. Setelah koma ada angka 1, ada angka 4. Berarti ada 2 angka setelah koma. Di sini punya koma enggak? Tidak. Maka kita harus meletakkan koma, ya. Komanya ada setelah koma itu harus ada 2 angka. Berarti 1 2 komanya di sini. Ini punya 2 angka setelah koma. Maka kita letakkan koma, kita hitung dari belakang. Oh, ada 2 angka. 1 2 komanya di sini. Setelah koma
Ini angka 0, mau nolnya ada 10, ada 50, ada 100, 0 itu tidak dianggap. Bisa jadi dibulatkan menjadi 314 cm persegi. Jadi ini dengan ini nilainya sama ya anak-anak. 314,00, setelah koma itu ada angka 0, nolnya 2 tidak dianggap, nolnya 5 tidak dianggap, nolnya sampai 100 pun tidak dianggap karena setelah koma. Ya, lain halnya jika ada bilangan yang lain. Bu, saya mau pakai cara gampang, bisa nggak? Boleh. 3,14 kali 10 kali 10. Ini sentimeter. Bu, perkalian itu bilangan berarti semakin besar. Kalau dikali bilangan yang punya 0, coret 0, geser koma 1. Coret 0 lagi, geser koma 1. Berarti 314. Komanya di sini, Bu, nggak usah ditulis. Boleh. Sama saja. Kamu lebih paham yang mana? Silahkan. Oke? Untuk lebih mengerti, nanti akan Ibu berikan soal latihannya ya. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Yo.